Perempuan bejat kau! Kau yang menyebabkan Papa mati! Ada apa, Heru? Siapa yang membunuh papamu? Papamu adalah suami saya. Dia adalah laki-laki yang paling saya cintai. Jangan pura-pura kamu. Saya sudah tahu semuanya. Donna bukan anak Papa. Donna adalah anak kamu dengan Yance. Siapa bilang? Yance yang cerita semuanya. Dia ada di tahanan polisi. Bajingan kelas 3 itu sudah cerita semuanya. Kau pikir kalian bisa kaya? Nggak mungkin, karena saya akan bilang sama Derry siapa Donna itu dan bagaimana kelakuannya selama ini. Heru! Heru, tunggu! Halo? Donna, tadi Heri datang ke sini. Dia bilang papamu ditangkap polisi. Dia tahu keterlibatan Yance dan juga hubunganmu dengan Ken. Apa, Ma? Heru tahu? Ya, hati-hati, Don. Dia akan menceritakan semua ini pada Derry. Dia sekarang dalam perjalanan ke rumahmu. Mana Kak Derry? Saya mau bicara dengan dia sekarang. Suami saya lagi tidur. Ada urusan apa, Heru? Jangan pura-pura kamu, Donna. Kamu tahu buat apa saya datang ke rumah ini? Jangan menutupi kejahatan kamu, Donna. Ayah kandung kamu sendiri, Yance, sudah cerita dengan saya. Tom, teman Ken, sudah ngaku dengan saya. Yance, Tom, Ken. Siapa mereka ya? Saya kok nggak kenal. Mereka di tangan polisi. Dan kamu tidak bisa bohong lagi. Dan kamu tidak bisa menjelek-jelekkan Santi lagi. Saya punya bukti. Dan saya akan ajak Kak Derry ke kantor polisi untuk membuktikan perempuan macam apa kamu. Saya mohon, Heru. Saya mohon sama kamu. Demi hubungan keluarga di antara kita selama ini. Tolong. Jangan bilang sama suami saya. Saya mohon, Heru. Saya sudah insaf. Saya nggak akan memulainya lagi. Nggak akan. Saya tidak percaya dengan kamu. Kamu harus percaya, Heru. Saya akan nyembah kaki kamu. Saya akan buat apa saja untuk memperbaiki semua kesalahan saya. Saya mohon sama kamu, Heru. Jangan bilang sama Mas Derry. Saya mohon. Saya mohon, Heru. Percuma, nggak ada orang yang percaya dengan mulut kamu. Cukup, Her. Saya sudah dengar semuanya. Tapi demi saya dan demi kedamaian Kak Derry, saya melarang kamu untuk membicarakannya dengan Kak Derry. San, apa yang saya katakan benar. Perempuan ini yang menghilangkan kepercayaan Kak Derry kepada kamu, kepada saya. Dia yang memutarbalikkan semua urusan, bahkan dia menyiksa Sisi. Saya tahu, Her. Tapi saya nggak tega kalau Kak Derry mendengar berita semacam ini. Kabar semacam ini justru akan mempercepat kematiannya. Saya mohon, Her. Lupakan semua ini. Kita berdua tahu kalau Donna salah. Tapi kita harus memaafkannya. Demi Kak Derry. Saya tahu apa yang sudah dilakukan Tante Mara sama kamu. Tapi kamu nggak bisa balas dendam lewat saya, lewat Donna, atau lewat Kak Derry. Kamu nggak bisa menegakkan keadilan dengan mencelakakan orang lain, Her. Baik. Kalau itu yang kamu inginkan, San. Terima kasih.
Maafkan saya, San. Saya memang jahat. Selama ini saya keliru. Saya akan memperbaiki semua kesalahan saya. Terima kasih ya, San. Saya kira kamu nggak perlu berterima kasih, Don. Saya melarang Heru untuk berbicara pada Kak Dery, bukan untuk menjaga rahasia kamu. Tapi saya lakukan untuk kepentingan Kak Dery. Saya nggak mau dia menderita di saat-saat terakhir hidupnya. Dan saya juga nggak mau dia menyesal karena sudah kawin dengan kamu. Apapun alasannya, San. Banyak terima kasih. Saya nggak ingin Kak Dery meninggal lebih cepat dari yang seharusnya. Halo, bisa bicara dengan Pak Teddy? Notaris Teddy Samnata Sasmita. Oh, Pak Teddy sendiri. Maaf Pak, saya Nyonya Dery. Suami saya minta kesediaan Bapak untuk datang besok jam 10. Iya, iya benar Pak. Terima kasih, kami tunggu Pak ya. Selamat malam. Saya harus mempengaruhi Dery untuk merubah surat wasiatnya. Harus. Oh, itu sih lagi musimnya Pak. Kemarin Pak Dery nggak bilang apa-apa itu. Mungkin sekarang berubah pendapat, Pak. Suami saya mau membuat surat wasiat baru. Silakan, Pak. Makasih. Sebentar ya, Pak. Saya akan bangunkan suami saya dulu. Baik. Pak? Papa? Pak Teddy udah datang, Pak? Katanya kan Papa mau ngomong. Pak? Papa? Bangun dong, Pak. Pak? Papa? Pak? Papa? Papa? Bangun, Pak! Papa? Bangun, Pak! Pak! Aduh! Papa bangun dong, Pak! Ini Papa! Papa jangan tinggalkan Mama, Pak!
Mas Dery, jangan tinggalkan Donna, Mas. Halo, Her, aku Santi. Iya, keadaan Kak Dery kritis. Udah dirawat dokter sekarang. Aku di rumah sakit. di rumah sakit apa? Iya, ya. Oke, saya segera ke sana. Saya nggak tahu kenapa bisa begini. Seharusnya Pak Dery itu banyak istirahat. Nggak boleh banyak pikiran. Dan kalau dia mau diopnam, akan lebih baik. Hai, San. Pak Teddy nggak tahu sih gimana Mas Dery itu. Gimana, San? Dokter bilang apa? Dokter belum memberikan penjelasan. Maaf, saya ada janji di kantor. Saya pergi dulu. Oh, iya. Terima kasih ya Pak Teddy. Beri saya kabar kalau ada perkembangan ya. Iya. San, saya juga ada keperluan mau ngambil barang-barang di rumah untuk Mas Dery. Kamu tunggu di sini aja ya, saya nggak lama kok. Iya. Ya? Nyonya bilang ada yang perlu kita bicarakan. Apa yang bisa saya bantu, Nyonya? Sebagai istrinya yang sah, saya punya hak untuk mengetahui tentang surat wasiat yang dibuat suami saya. Saya tidak punya hak untuk memberitahukan hal ini. Saya ingin tahu isinya. Mas Dery sudah buat, kan? Saya tidak bisa memberitahukan pada Nyonya tanpa izin dari Pak Dery. Saya ini istrinya, Pak Teddy. Saya tahu, Nyonya. Tapi saya tetap tidak bisa memberitahukan hal ini tanpa persetujuan dari Pak Dery. Tolong saya, Pak Teddy. Saat ini suami saya dalam keadaan kritis. Saya punya hak untuk mengetahui seluruh harta kekayaan suami saya. Pak Dery telah mengaturnya. Jadi Nyonya tidak perlu khawatir. Jadi Pak Teddy nggak mau bantu saya? Nggak kasihan sama saya? Maaf, Nyonya. Terima kasih, Pak Teddy. Dokter bilang apa? Nggak ada jalan lain kecuali operasi. Tapi menunggu kondisi Kak Dery membaik. Aku takut kankernya semakin meluas. Semua kehidupan ada di tangan Tuhan, San. Kamu sendiri butuh perhatian. Kamu harus makan, harus banyak istirahat. Kamu harus jaga diri kamu baik-baik, kesehatan kamu. San, sekarang kita makan ya. Sampai sekarang memang polisi belum kemari. Tetapi mereka akan tahu bahwa kamu adalah anak Yance. Kamu bisa saja diminta untuk menjadi saksi. Ya, selama nggak mempengaruhi hak warisan Donna terhadap harta peninggalan Mas Dery, Donna nggak keberatan, mah. Teddy sudah cerita. Teddy orangnya keras, terlalu setia sama profesi. Donna nggak tahu lagi cara membujuk dia supaya mau bicara, mah. Kamu yakin Dery sudah membuat surat wasiat itu? Kamu sering meremehkan daya tarikmu sendiri, Donna. Tidak ada laki-laki di dunia ini yang tidak tertarik pada wanita. Dekati dia. Rayu dia. Dan ajak dia tidur. Dia pasti bertekuk lutut di depanmu. Setelah itu, disuruh merangkak pun, pasti dia mau. Apalagi
cuma bikin surat wasiat. Tobi, ada apa sih? Tobi jengkel ya sama Kak Sisi? Marah? Tobi takut. Takut sama siapa? Mama bilang sebentar lagi papa meninggal. Tobi, Kak Sisi gak punya papa lagi. Gak usah takut, Tobi. Kita akan berdoa untuk papa agar lekas sembuh. Biar tidak ninggalin kita. Kita harus sungguh-sungguh. Pasti Allah mengabulkan. Bener Kak Sisi? Benar. Sekarang kita berdoa dulu yuk. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengarkanlah doa kami. Ya Allah, sembuhkanlah papa kami, agar kita bisa berkumpul, bisa bermain-main, jalan-jalan, ketawa-ketawa. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Amin. Sekarang Tobi tidur dulu ya. Oh, hai. Hai, selamat malam. Malam. Keberatan kalau saya mampir? Silakan. Terima kasih. Lukisan potret ibu saya waktu masih muda. Saya pikir Nyonya Teddy. Saya kurang beruntung. Sampai sekarang belum ada wanita yang mau sama saya. Saya nggak percaya kalau orang seperti Anda nggak punya teman wanita. Rumah, jabatan, penghasilan. Saya pikir lebih dari cukup. Silakan duduk. Terima kasih. Apa yang bisa saya bantu, Nyonya? Nyonya mampir kemari tentu punya alasan dong. Saya suka laki-laki yang tegas dan suka terus terang. Karena selama ini suami saya orang yang sangat tertutup. Nggak bisa tegas dan selalu sakit-sakitan. Beda sekali sama Anda, Teddy. Terima kasih. Mau minum apa? Punya yang istimewa? Sebentar. Maaf mengganggu. Kami mencari Yan. Yan, saya dengar Yan ada di tahanan polisi, Pak. Yan berhasil lari malam ini.
Yang tidak ada di sini, Pak. Boleh kami periksa? Sersan? Siap. Kami sudah putus hubungan lama, Pak. Lebih dari 18 tahun. Puluhan kali ia mengajak rujuk, ngajak baikan. Tapi saya tolak. Saya tahu siapa Yance. Saya nggak mungkin nerima dia sebelum dia mengubah cara hidupnya. Saya ingin hidup tenang, Pak. Lapor komandan, saudara Yan tidak ada. Kembali ke tempat. Balik tempat. Kapan terakhir Yance menghubungi Nyonya? Kira-kira 2 atau 3 tahun yang lalu. Dia belum sampai kemari. Cepat atau lambat, Yance pasti menghubungi Nyonya. Akan saya tolak. Saya sudah bersumpah tidak akan berhubungan lagi dengan orang macam dia. Hanya bikin repot saja. Makan hati. Beritahu kami kalau Nyonya melihat Yance. Tentu, Pak. Pasti. Saya sudah bosan sama Yance. Dia selalu bikin masalah. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Silakan, Len. Terima kasih. Kalau saya boleh tahu ada apa, Letnan? Kami cuma ingin memberitahu kalau Yance berhasil kabur dari tahanan. Kami khawatir tentang keselamatan Ibu Rina karena merupakan saksi kunci. Terima kasih, Letnan. Saya akan berusaha jaga dia sebaik-baiknya. Belum ada informasi mengenai keterlibatan istri saya. Kenapa malam itu ia ada di sana? Sampai saat ini, Tom dan Yance belum cerita tentang keterlibatan istri Bapak. Ya, kemungkinan dia salah seorang korban pemerasan seperti Nyonya Dery atau wanita-wanita lain. Kami perlu bukti atau saksi. Saya harap Letnan bisa mengungkap kasus ini sampai tuntas. Baik. Itu memang tugas kami. Saya yakin pasti banyak wanita yang ingin jadi pendamping kamu. Wanita seperti apa yang kamu idamkan, Teddy? Boleh kan saya panggil kamu Teddy? Silakan. Kamu belum jawab pertanyaan saya. Maaf. Takut? Karena saya sudah punya suami. Sudah saatnya Nyonya pulang. Jangan panggil saya Nyonya. Panggil saya Donna. Supaya nggak kaku, ya? Kamu pernah ngerasa kesepian, Teddy? Pernah merasa kesepian tidur sendirian di kamar? Menginginkan pelukan, tapi orang yang kamu harapkan tidak mampu melakukannya karena sakit. Kamu bisa ngebayangin kan? Kamu mabok. Oh, enggak. Saya belum cukup mabuk untuk melakukan tugas wanita. Boleh saya lihat kamar kamu? Ya, mari saya antar. Kalau kamu butuh teman, sekarang saya ada di sini. Ayo, Teddy. Teddy! Bukain, Teddy! Teddy! Bukain, tunggu! Teddy, bukain pintu!
Brengsek. Sek. Kamu udah gak bisa bohong lagi, Rin. Yance yang membunuh Ken kabur dari tahanan. Dan kamu tahu siapa yang dicari? Yang jelas bukan saya. Bukan Mas Dery. Tapi orang yang melihat dia waktu membunuh Ken. Jadi kamu siap-siap kalau Yance datang ke sini mencari kamu. Selamat pagi, Nyonya Dery. Bagaimana tidurnya semalam? Nyenyak? Mama kenapa sih, Tante? Mama capek. Soalnya Mama habis nungguin Papa di rumah sakit. Kapan kita menjenguk Papa, Tante? Gimana kalau habis pulang sekolah? Bener, Tante? Iya. Asik! Tapi makanannya harus dihabisin dulu. Ya deh. Dan harus cepetan karena udah telat. Ya. Halo? Mama? Apa? Iya, Ma. Iya, Donna datang ke rumah Mama secepatnya. Iya, Ma. Oke. Sisi sama Tobi pengen sekali nengok Kak Dery. Saya tidak pernah khawatir dengan Sisi dan Tobi. Karena ada kamu. Susah khawatir dengan Donna. Apa yang Anda kerjakan selama saya di sini? Minum dulu, Kak Dery. Kak Donna itu kerjanya ngurus rumah, ngurus kebun, bikin sarapan buat Sisi sama Tobi. Sejak kapan Donna berubah? Saya kan tahu siapa Donna. Jangan terlalu difikirkan. Kak Dery perlu istirahat total. Kalau kondisinya nggak bertambah baik, dokter nggak berani operasi, Kak Dery. Kak Dery mesti cepat sembuh, biar bisa main-main sama Sisi, sama Tobi. Mereka butuh Kak Dery. Ya. Seandainya hidup ini bisa diulang, saya lebih percaya kepada kamu daripada kepada Donna. Kawin dengan Donna merupakan kesalahan terbesar yang pernah saya perbuat. Ada apa sih, Ma? Ini perkembangan
orang baru yang nggak pernah kita duga. Don, Mama nggak bisa menyembunyikan Papa di rumah ini. Terlalu berbahaya. Polisi pasti sudah curiga. Satu-satunya tempat yang aman adalah rumahmu. Luas, banyak kamar, dan nggak sembarang orang bisa masuk. Panas minta ampun di atas. Yan, Dona siap menampungmu. Oke, tapi dengan satu syarat. Kalau Papa bisa mendapatkan surat warisan Derry dari tangan Teddy. Apa? Kamu belum dapat? Ma, Teddy itu bukan laki-laki beneran. Dia banci. Dia sangat setia sama Derry. Dia lebih suka kehilangan kepalanya daripada kehilangan pekerjaannya. Kalau kamu bisa meminjam kunci kantornya Teddy, Papa bisa menyelesaikan sisanya. Bagaimana? Berarti kalian berdua harus ke Teddy. Ya, apa boleh buat. Donna akan ngambil kuncinya dan meminjamkannya ke Papa untuk mendapatkan apa yang kita cari. Donna udah siapkan Papa tempat di gudang. Di sana pasti jauh lebih aman. Kapan, Don? Malam ini. Gimana, Yan? Oke. Ya, sebentar. Selamat malam. Malam. Boleh saya masuk? Silakan. Terima kasih. Saya mau minta maaf. Apa yang saya lakukan kemarin malam mungkin sedikit melebihi batas. Tapi dengan cara itu, saya jadi tahu kalau Pak Teddy seorang notaris yang dapat dipercaya untuk menangani semua harta suami saya. Semua notaris akan berbuat sama, Nyonya. Mungkin, tapi saya lebih mempercayai pilihan suami saya. Saya datang ke sini sekarang bukan karena gagasan saya sendiri, tapi atas anjuran Mas Derry. Saya sudah cerita semuanya. Mas Derry nganjurin saya untuk minta maaf sama Pak Teddy dan ngajak Pak Teddy makan malam. Kalau ini ada hubungannya dengan surat wasiat itu, saya menolaknya, Nyonya. Ini nggak ada kaitannya dengan surat wasiat. Saya ngajak Pak Teddy makan malam karena Mas Derry yang minta. Tentunya Pak Teddy nggak keberatan, kan? Apa perlu saya ngambilkan bajunya? Nggak usah. Sebentar ya. Mula-mula saya nggak percaya. Tapi ternyata pilihan suami saya tepat. Anda seorang notaris yang paling tulus dan paling jujur yang pernah saya temui. Selamat malam. Malam. Permisi, Bu. Silakan menunya, Bu. Terima kasih ya. Silakan, Pak. Ya, silakan. Ini malam spesial Anda, Pak Teddy. Jadi silakan Anda pilih menunya. Yang spesial ya. Terima kasih. Maaf, saya ke kamar kecil sebentar. Saya akan coba menahan Teddy di sini. Papa harus kembalikan kunci ini sebelum jam 11. Ya.
beres. Tapi Papa kepingin tahu, bagaimana cara kamu mengembalikan kunci ini tanpa diketahui pemilik. Mobil Donna ada di rumah Teddy. Mau nggak mau, Teddy harus membawa Donna kembali ke rumahnya. Dengan sedikit alasan. Donna yakin, Donna pasti bisa masukkan kembali kunci ini ke dalam tasnya. Kamu persis mama kamu. Banyak akal. Silakan. Terima kasih. Malam yang sangat menyenangkan. Terima kasih Pak Teddy sudah menemani saya. Kembali. Cuma makanannya sedikit berminyak. Bikin tenggorokan saya nggak enak. Oh ya? Boleh saya minta air putih? Sebentar ya. Terima kasih.